Dari biaya terutang yang tadi kita catat meski kasnya belum keluar, pintu kelima ini membalik arahnya. Pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan harus dicatat meski kasnya belum masuk sepeser pun. Bayangkan kamu sudah menyelesaikan desain logo untuk klien dan sudah dikirim, tapi klien belum transfer. Secara logika, uang itu sudah menjadi hakmu. Kamu sudah bekerja, tugasmu sudah selesai, tinggal menunggu pembayaran. Itulah esensi pendapatan yang sudah tertagih. Dalam akuntansi, ada pendapatan yang memang sudah diperoleh perusahaan. Artinya hak atas pendapatan itu sudah ada, tapi kasnya belum diterima karena memang belum waktunya dibayar. Contoh paling umum adalah bunga dari wesel tergih atau deposito, yang bunganya terus bertambah setiap hari tapi baru diterima saat jatuh tempo. Pola jurnalnya selalu debit akun piutang untuk mencatat hak tagih yang belum terrealisasi, kredit akun pendapatan untuk mengakui penghasilan yang sudah diperoleh. Di usaha angkutan kilat, ada satu kasus pendapatan tertagih yang perlu disesuaikan. Piutang bunga dari wesel tagih yang sudah berjalan 20 hari, tapi bunganya belum diterima sama sekali. Dari konsep pendapatan tertagih tadi, sekarang kita lihat angka konkretnya. Dan menariknya, kasus ini adalah kebalikan sempurna dari kasus bunga terutang yang baru saja kita selesaikan. Kalau tadi usaha angkutan kilat yang meminjam uang dari bank dan menanggung bunga, kali ini posisinya terbalik. Perusahaan yang memberikan pinjaman kepada pelanggannya. Pada 10 Juni, perusahaan memberikan pinjaman wesel kepada seorang pelanggan sebesar Rp1.440.000 dengan bunga 12% per tahun untuk jangka 30 hari. Pokok beserta bunganya baru akan diterima pada 10 Juli saat wesel jatuh tempo. Langkah pertama selesai. Saldo piutang wesel Rp1.440.000 debit. Langkah kedua, hitung bunga yang sudah menjadi hak. Dari 10 Juni sampai 30 Juni adalah 20 hari. Rumusnya sama, perolehan dikali tingkat bunga dikali periode dibagi 360. Hasilnya, Rp1.440.000 dikali 12% dikali 20 per 360 sama dengan Rp96.000. Hak atas bunga Rp96.000 ini sudah ada sejak 20 hari lalu, tapi belum pernah dicatat. Rp96.000 mungkin terlihat kecil, tapi prinsipnya sama dengan yang besar. Hak sudah ada, maka catat sekarang, dan jurnal penyesuaiannya menunggu di slide berikutnya. Dari hak bunga Rp9.600.000 yang sudah menunggu tadi, jurnal ini adalah momen resminya, di mana hak yang tak terlihat itu akhirnya muncul sebagai angka nyata di buku perusahaan. Jurnal penyesuaiannya bekerja dengan dua gerakan yang saling melengkapi. Piutang bunga didebet sebesar Rp9.600.000, mencatat hak tagih perusahaan atas bunga yang akan diterima saat wesel jatuh tempo pada 10 Juli. Angka ini akan tampil di neraca sebagai aktiva lancar, harta yang dalam waktu dekat akan cair menjadi kas. Pendapatan bunga dikredit sebesar Rp9.600.000, mengakui secara resmi bahwa perusahaan sudah mendapatkan penghasilan bunga selama 20 hari di bulan Juni ini. Angka ini akan tampil di laporan laba rugi sebagai pendapatan non-usaha, bukan dari kegiatan utama angkutan, tapi dari aktivitas peminjaman modal. Dua akun ini bekerja berpasangan persis seperti yang kita lihat di soal latihan deposito sebelumnya. Satu di neraca, satu di laba rugi, lahir dari satu transaksi yang sama. Pintu kelima sudah tertutup, kini hanya tersisa satu pintu terakhir, penyesuaian pajak penghasilan yang cara kerjanya paling dekat dengan biaya terutang, namun punya karakteristik tersendiri. Dari 5 pintu penyesuaian yang sudah kita lewati, pintu ke-6 ini punya tantangan yang tidak dimiliki yang lain. Pajak penghasilan tidak bisa dihitung dengan rumus sederhana, karena angkanya baru pasti diketahui di akhir tahun. Bayangkan kamu ikut lomba akademik berhadiah uang. Hadiahnya baru dibagikan di akhir tahun, tapi pajaknya sudah mulai dihitung dari bulan pertama kamu menang. Tidak praktis mencatat pajak yang belum pasti, tapi juga tidak benar mengabaikannya sama sekali. Itulah dilema pajak penghasilan. Untuk perusahaan perseorangan atau persekutuan, pajak penghasilan digabung dengan penghasilan pribadi pemilik dan dihitung per NPWP masing-masing. Tapi untuk perusahaan berbentuk perseroan atau PT, pajak dikenakan kepada perusahaan itu sendiri secara terpisah,
dan besarnya harus dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan. Tantangannya, pajak dihitung untuk setahun penuh, sementara laporan keuangan disusun per bulan. Solusinya adalah penaksiran. Perusahaan memperkirakan berapa pajak yang harus ditanggung untuk periode tersebut, lalu mencatatnya sebagai penyesuaian. Penaksiran ini memang tidak sempurna, tapi jauh lebih baik daripada tidak mencatat sama sekali, karena laporan keuangan harus mencerminkan seluruh beban yang sudah terjadi, termasuk taksiran pajak. Dari konsep penaksiran tadi, usaha angkutan kilat sudah menentukan angkanya. Dan dengan satu jurnal sederhana ini, pajak penghasilan bulan Juni resmi masuk ke dalam catatan akuntansi. Usaha angkutan kilat memperkirakan pajak penghasilan untuk bulan Juni sebesar Rp350.000. Polanya persis sama dengan biaya terutang yang sudah kita pelajari. Biaya pajak penghasilan didebet sebesar Rp350.000, mencatat beban pajak yang sudah menjadi tanggungan perusahaan untuk periode Juni ini. Angka ini akan tampil di laporan laba rugi sebagai pengurang laba sebelum pajak. Utang pajak penghasilan dikredit sebesar Rp350.000, mencatat kewajiban perusahaan kepada negara yang harus disetor pada waktunya. Angka ini akan tampil di neraca sebagai utang lancar. Setelah jurnal ini dibukukan, dua akun pajak yang tadinya kosong di daftar saldo kini terisi dengan benar. Biaya pajak penghasilan sebesar Rp350.000 dan utang pajak penghasilan sebesar Rp350.000. Keduanya lahir dari satu taksiran yang sama. Jurnal ke-10 selesai. Pintu ke-6 sudah tertutup. Dan dengan ini, seluruh 6 jenis penyesuaian usaha angkutan kilat sudah lengkap. Siap dirangkum dalam ikhtisar jurnal penyesuaian yang komprehensif. Dari 10 jurnal penyesuaian yang sudah kita kerjakan satu persatu, sekarang saatnya melihat semuanya berdampingan. Dan di bagian pertama ini, 5 jurnal pertama berkumpul dalam satu tabel yang rapi. Jurnal pertama, kode huruf A, mencatat penyesuaian persekot sewa. Biaya sewa di debit Rp500.000, persekot sewa di kredit Rp500.000. Jurnal kedua, kode B, mencatat penyesuaian persekot asuransi. Biaya asuransi di debit Rp60.000, persekot asuransi di kredit Rp60.000. Jurnal ketiga, kode C, mencatat pemakaian bahan habis pakai. Biaya bahan habis pakai di debit Rp70.000, bahan habis pakai di kredit Rp70.000. Jurnal keempat, kode D, mengakui pendapatan sewa yang sudah layak. Uang muka pendapatan sewa di debit Rp100.000, pendapatan sewa di kredit Rp100.000. Jurnal kelima, kode E, mencatat depresiasi peralatan kantor. Biaya depresiasi peralatan kantor di debit Rp10.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit Rp10.000. 5 jurnal, 5 penyesuaian, semuanya tertata rapi dalam satu halaman buku jurnal. 5 selesai, 5 lagi menunggu di bagian kedua. Dan di sana, kita akan melihat total keseluruhan yang membuktikan bahwa seluruh jurnal penyesuaian sudah seimbang sempurna. Dari 5 jurnal pertama tadi, 5 jurnal terakhir ini melengkapi gambar besarnya. Dan di baris paling bawah, ada angka yang membuktikan bahwa seluruh pekerjaan penyesuaian sudah dilakukan dengan benar. Jurnal ke-6, kode F, mencatat depresiasi 2 kendaraan. Biaya depresiasi kendaraan didapat Rp200.000, akumulasi depresiasi kendaraan di kredit Rp200.000. Jurnal ke-7, kode G, mencatat gaji terutang 3 hari. Biaya gaji didebet Rp150.000, utang gaji di kredit Rp150.000. Jurnal ke-8, kode H, mencatat bunga wesel terutang 18 hari. Biaya bunga didebet Rp72.000, utang bunga di kredit Rp72.000. Jurnal ke-9, kode I, mengakui piutang bunga dari wesel tagih. Piutang bunga didebet Rp9.600.000, pendapatan bunga di kredit Rp9.600.000. Jurnal ke-10, kode J, mencatat taksiran pajak penghasilan. Biaya pajak penghasilan didebet Rp350.000, utang pajak penghasilan di kredit Rp350.000. Lalu, lihat baris terakhir. Total debit seluruh jurnal penyesuaian adalah Rp1.621.600. Total kreditnya juga Rp1.621.600. Seimbang sempurna. Keseimbangan ini bukan kebetulan.
Ini adalah bukti bahwa setiap jurnal penyesuaian sudah mengikuti prinsip double entry dengan benar. Dan buku besar usaha anggotan kilat kini siap untuk menyusun laporan keuangan yang jujur. Dari perjalanan panjang 10 jurnal penyesuaian yang sudah kita tempuh bersama, sekarang saatnya melihat gambaran besarnya. Apa yang berubah sebelum dan sesudah semua penyesuaian itu dilakukan? Sebelum penyesuaian, buku besar usaha angkutan kilat memang sudah seimbang. Total debit dan kredit sama di angka 28.265.000. Tapi keseimbangan itu menyimpan banyak ketidakjujuran. Akun campuran masih bercampur antara aktiva dan biaya. Pendapatan di muka tercatat terlalu besar. Biaya gaji, bunga, dan pajak yang sudah terjadi tidak ada di mana-mana. Pendapatan bunga yang sudah menjadi hak belum diakui. Depresiasi 2 aset tetap tidak tersentuh. Setelah seluruh penyesuaian selesai, gambaran berubah total. Setiap elemen aktiva sudah terpisah dari elemennya yang sudah menjadi biaya. Setiap kewajiban yang ada sudah tercatat di neraca. Setiap pendapatan yang sudah diperoleh sudah diakui di laporan laba rugi. Buku besar kini benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Dan dari buku besar yang bersih inilah, laporan keuangan yang dapat dipercaya bisa disusun. Jurnal penyesuaian bukan sekadar formalitas akuntansi. Ia adalah jembatan antara data mentah yang penuh ketidaklengkapan dan laporan keuangan yang benar-benar jujur, yang menjadi dasar setiap keputusan bisnis yang tepat.